ومن أضاف فلا جرعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله رب العالمين واعبدوه مخلصين له الدين حتى يأتيكم اليقين. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معاشر المسلمين، jemaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita selalu tanamkan dalam diri kita, yaitu selalu ada mempunyai perasaan ingin menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang terbaik di hadapan atasannya saja, kalau terbaik dengan bosnya saja, namun orang yang terbaik dan paling baik ialah orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah orang-orang yang senantiasa gemar berbuat kebaikan dan kebajikan. Setiap harinya kehidupannya dilandasi dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Senantiasa merasa dilihat dididik oleh Allah. Senantiasa selalu mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini tanggal 18 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, Allah telah berikan kepada kita umur, kesempatan kepada kita Allah berikan untuk apa hadirin yang mulia, untuk menyiapkan perbekalan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak perbekalan. Hadirin yang mulia, pada kesempatan yang mulia ini mari kita sama-sama mentafakkurkan diri kita, mentafakkurkan kehidupan kita yang sebenarnya yang akan datang. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sanatin." Tafakkur satu saat itu lebih utama daripada ibadah satu tahun. Ada yang mengatakan lebih utama daripada
Hadirin yang mulia, pada kesempatan di hari Jumat ini, di saat ini, mari kita sama-sama mengistirahatkan pikiran kita wajibkan pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada di dalam pikiran kita tercampur dengan hal keduniaan. Selama kita berada di masjid ini saat ini, mari kita dudukkan diri kita, pikiran kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, semua yang kita lihat dan kita rasakan di dunia saat ini sebentar lagi akan kita tinggalkan semua. Semua yang dibangga-banggakan oleh orang-orang ahli dunia sebentar lagi akan sirna dari hadapan kita, dan semua akan habis, dan semua akan menjadi tinggal cerita saja lagi. Dan sebentar lagi akhirat pasti akan datang di hadapan kita, entah itu kapan, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tidak ada yang tahu di antara kita. Dan ternyata di sana nanti, di akhirat nanti, ketika kita berada di akhirat, yaitu alam yang pertama yang akan kita tuju, yang akan kita datangi, yang bernama alam barzakh. Orang-orang yang paling mulia di saat itu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang banyak menyiapkan bekal untuk akhiratnya. Dan sebetulnya di dunia ini pun orang yang paling mulia itu adalah orang-orang yang takwa. Tetapi kebanyakan manusia banyak yang tidak paham. Dan nanti ketika kita berada di alam barzakh, di alam kubur, di alam akhirat, semua kita akan paham. Bahkan sampai orang-orang kafir pun akan paham bahwa ternyata orang yang paling mulia, orang yang akan selamat itu dari alam kubur, di padang mahsyar, dan seterusnya, orang yang paling mulia itu sesungguhnya adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang mulia, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia adalah orang-orang yang paling tinggi takwanya, imannya, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang paling banyak takutnya kepada Allah, dan orang yang paling cinta kepada Allah, dan orang yang paling tunduk kepada Allah, kepada perintah-perintah Allah, dan orang yang paling mengikuti baginda Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Mereka itulah orang-orang yang mulia. Mereka itulah orang-orang yang akan selamat di alam barzakh sampai ke alam akhirat. Sedangkan yang hari ini besar-besarkan oleh orang-orang ahli dunia, pikirnya pikir dunia, pikir yang sesat, ternyata di sana nanti tidak ada harganya sedikit pun, tidak ada harganya di sisi Allah, dan hartanya tidak akan bisa menyelamatkan ketika dia diadab di alam kubur. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya raja-raja yang terhebat hari ini di dunia ini, saat ini, pemimpin-pemimpin yang hebat saat ini, pada hari kiamat kelak, pada masa nanti, mereka akan dikecilkan tubuh-tubuhnya sehingga seperti semut. Dan mereka ketika itu pada masa nanti akan diinjak-injak oleh seluruh manusia yang berhadir, yang ada di padang mahsyar. Semua ini adalah Allah menunjukkan supaya manusia paham bahwa orang yang membangga-banggakan keduniaannya, membangga-banggakan pangkat jabatannya, suatu saat Allah akan hinakan, tubuh mereka dikecilkan dan diinjak oleh seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah.
Maka mumpung kita saat ini masih berkesempatan oleh Allah hidup di alam dunia yang sementara ini, kita masih berkesempatan untuk bertaubat. Kita masih bisa membuat perbaikan hidup kita untuk menghadap kepada Allah. Kita masih bisa membuat amalan-amalan sebanyak-banyaknya. Maka mari kita perbanyak persiapan untuk menuju akhirat. Sesungguhnya kehidupan yang pasti itu hanya kehidupan akhirat. Kehidupan di masa tua belum tentu akan kita capai. Namun kehidupan kita di akhirat, di alam barzakh, alam mahsyar, itu pasti dan pasti akan kita temui bersama. Hadirin yang mulia, hari tambah hari akhirat tambah dekat kepada kita. Hari ganti hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah dekat. Maka bagaimana tambah hari kita semakin tambah persiapan untuk menghadapi pertemuan besar, yaitu pertemuan dengan Allah, perjumpaan dengan Rasulullah, perjumpaan dengan sahabat-sahabat Rasulullah, perjumpaan dengan salafus saleh. Hadirin yang mulia, hari ini, saat ini, detik ini, dunia nampak nyata di depan kita, di hadapan kita. Akhirat baru cerita, baru kisah. Namun suatu saat pasti dan pasti akhirat itu akan menjadi nyata di hadapan kita semua. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang bisa mengulang untuk menghadapi menuju alam barzakh. Dan saat itulah dunia ini hanya akan tinggal cerita saja. Hadirin yang mulia, dunia ini tidak pasti. Hari besok pun tentu kita akan ada. Apakah kita masih ada di dunia ataukah tidak? Sesungguhnya akhirat itulah yang pasti dan pasti akan datang kepada kita. Namun syaitan, iblis dan Allah alaihi, mereka telah membalikkan otak kita, mencuci otak kita, pikiran kita, dan mereka bisikkan ke dalam hati kita bahwa urusan dunia ini adalah urusan yang pasti. Kita bawa senang-senang dulu, kalau urusan akhirat itu belum pasti. Na'udzubillah. Itulah kebodohan yang sebesar-besarnya yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati kita. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang pasti. Dunia itu belum tentu kepastiannya. Dan akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka kalau kita ditanya, apakah kamu akan masih hidup esok hari, seminggu lagi, sebulan lagi? Maka kita pasti jawabannya adalah belum tentu. Namun jika kita bertanya, apakah kamu nanti pastinya akan mati, akan kembali ke akhirat, akan bertemu dengan alam barzakh? Pasti jawabannya adalah sudah pasti saya akan mati, akan meninggal dunia, saya akan bertemu dengan alam barzakh dan akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena akhirat itu adalah sesuatu yang pasti yang akan kita hadapi bersama, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk membangun dan mempersiapkan bekal untuk akhirat kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akyas ya Rasulullah?" Siapakah orang yang cerdas itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-akyas aktsaruhum lil mawti dhikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaika akyas." Yaitu orang-orang yang memperbanyak persiapannya, orang-orang yang banyak mengingat kematiannya, dan orang-orang yang banyak menyiapkan untuk kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini sebanyak-banyaknya. Mereka itulah orang-orang yang akyas, yaitu orang-orang yang cerdas.
Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang akias, itu orang-orang yang senantiasa banyak mempersiapkan kesiapan kita ketika kita masuk ke alam kubur, masuk nanti ke alam mahsyar, masuk nanti ke alam mizan, alam pertanggungan, masuk nanti ke alam hisab. Bertemu lagi dengan melewati jembatan sirat. Disitulah kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Kehidupan kita dunia ini hanya sementara, semua adanya. Namun kehidupan kita yang sementara inilah yang akan menjadi penentu bahagianya atau tidak bahagianya sengsaranya kita nanti di alam barzakh dan alam-alam lainnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا بالله وانتم مسلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ويا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تجمع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا سبب الجنة جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والبر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر